Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih semua, hari ini ketemu lagi kita di Pot Ludo, podcast pemilu demokrasi oke. Adapun narasumber kita hari ini adalah Pak Zulman Hendrizal atau Pak Jai. Pak Jai ini adalah komisioner Bawaslu KPU Kabupaten Tanah Datar. Nah, teman pemilih kita semua tahu bahwasanya dalam penyelenggaraan pemilu itu ada instansi Bawaslu, ada KPU-nya, dan selama ini kan anggapan masyarakat dan teman pemilih semuanya yang menjadi penyelenggara itu KPU. Padahal ada Bawaslu yang mengawasi kita. Mulai dari awal tahapan itu dibentuk sampai dengan proses pemutakhiran datanya, proses kampanye, pencalonan sampai calon ditetapkan, itu ada Bawaslu yang mengawasi kita. Benar ya Pak Jai? Adapun tema kita hari ini teman pemilih semuanya adalah berkaitan dengan PDPB atau pemutakhiran data pemilih Berkelanjutan. berkelanjutan. Sebenarnya berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih ini Pak Jai, tentu tidak hanya di proses non tahapan ini ya. Sebelumnya di pilkada atau di pemilu dalam proses pemutakhiran itu tentu terus berlanjut mulai dari coklatnya ke lapangannya Pak Jaya. Ya. Kemudian memastikan bahwasanya pemilih itu KTP-nya benar, misalnya si Anu dicek ke lapangan benar orangnya yang bersangkutan. Itu proses panjang pemutakhiran data pemilih. Mulai dari coklatnya, kemudian di KPU ditetapkan, sampai di proses pemilu dan pilkada ditetapkan menjadi DPT seperti itu ya Pak Jaya. Nah, kali ini KPU Kabupaten Tanah Datar khususnya hari ini melalui Pot Ludo ini kita menyampaikan kepada masyarakat dan teman pemilih semuanya bahwasanya proses pemutakhiran data itu masih berlanjut hari ini. Betul ya Pak Jaya? Ya. Nah, uniknya terkadang kita menemukan berbagai persoalan-persoalan baik itu di KPU-nya sendiri, bahkan di Bawaslu dalam proses pengawasan turun ke daerahnya ya Pak Jaya. Ya. Tentu menemukan permasalahan-permasalahan yang ada juga terkait coklat dan coktas yang hari ini dilakukan oleh KPU Tanah Datar. Nah, teman pemilih semuanya, kami informasikan bahwasanya KPU dalam proses pemutakhiran data pemilih itu tentu berkoordinasi dengan instansi pemerintah seperti Dukcapil, karena Capil kaitannya sangat erat sekali dengan pencatatan sipil, jumlah penduduk yang masuk, kemudian jumlah penduduk yang keluar di Kabupaten Tanah Datar. Tentu ini menjadi koordinasi penting bagi KPU Tanah Datar, begitu juga dengan Bawaslu. Betul ya Pak Jaya. Nah, dalam pembahasan kita kali ini mungkin kita sedikit flashback dulu ya Pak Jaya. Jangan terlalu tegang-tegang. Kita santai-santai dulu, kita bahas dan kita bercerita bagaimana proses pemilu kemarin kita jalani barengan dengan Bawaslu. Bagaimana kita menjalani proses pilkada hingga proses hari ini. Sedikit bercerita dulu ya kepada Pak Ajay atau Pak Zulman Hendrizal. Silakan sampaikan bagaimana cerita atau sudut pandang Pak Jai lah dulu terkait pelaksanaan pemilu kemarin, pilkada yang kemarin, yang gonjang-ganjing dan persoalan segala macamnya Pak Jai. Silakan Pak Jai, kita dengarkan dulu pendapatnya. Oke, baik. Pak Iwan, makasih. Ya. Rekan-rekan KPU Kabupaten Tanah Datar yang kita diminta nih tanggapan atau pendapatnya kan terkait bagaimana proses pemilu dan pilkada kemarin. Tentu Bawaslu dan KPU seperti apa yang Pak Iwan sampaikan tadi juga, bahwasanya penyelenggara pemilu itu tidak hanya KPU. Ya, betul sekali. Ada di situ Bawaslu, ada KPU secara teknis. Kemudian ada satu lagi yang mungkin masyarakat kita kurang mengetahui, ada DKPP namanya. Oh iya. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Di situlah hari ini kita sampaikan penyelenggara pemilu itu bukan hanya KPU. Betul. KPU hanya di bagian penyelenggaraan teknisnya itu tentu di KPU. Iya, betul. Kemudian dalam rangka membersamai KPU, dalam rangka kami tidak bilang pengawasannya Pak Iwan, tapi kita bilang
membahasakannya, kita mendampingi kawan-kawan KPU Ya. bagaimana pemilu dan pilkada itu bisa berjalan dengan baik, Sesuai bagaimana aturan. pemilu dan pilkada itu berjalan sesuai dengan Aturan. koridor, Ya. sesuai dengan aturan yang diatur terkait pemilu dan pilkada. Sepanjang pemilu kemarin, kalau pemilu Bawaslu, mungkin KPU juga, kita berpandangan sama kalau yang pemilu. Karena sama dalam artian begini, kalau pemilu itu kan presiden, Ya, pemilihan presiden, DPR RI, DPD kan, ya. nah itu yang dikerjakan dalam pemilu kemarin. Ya. Tentu kita sampaikan kepada masyarakat, kepada pemilih kita. Alhamdulillah kalau pemilu kita berjalan dengan baik, sesuai dengan aturan dan koridor yang ada. Cuman memang tentu tidak akan mungkin 100%. Ya. Kita tidak juga bisa membahasakan bahwasanya mulus seperti 100% tidak. Tentu ada persoalan-persoalan, tapi itu bisa diatasi. Contohnya saja ada PSU yang kita lakukan. Itu kan merupakan bagian pengawasan dari Bawaslu. Ya, betul. Nah itulah ketika pemilu itu tidak ada yang ada sesuatu yang tidak diikuti secara realnya, tentu akan menjadi catatan di Bawaslu. Dan kita sampaikan ke KPU bahwasanya ini kurang tepat pelaksanaannya. Tentu kita rekomendasikan. Salah satunya itu terkait PSU. Tapi itu kan hal yang biasa. Hal yang biasa dalam artian itu juga diatur di dalam peraturan, di dalam undang-undang bahwa PSU itu dihalalkan. Karena terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, tentu harus diperbaiki dan dilaksanakan. Ya. Kemudian terkait pilkada, nah ini pilkada memang sedikit agak hot, agak panas, khusus tanah datar. Karena dapurnya di tanah datar di Karena dapurnya di kita. Artinya yang akan kita pilih itu orang-orang yang tahu dan yang dekat dengan kita pemilih, juga dengan kita mungkin penyelenggara. Ya. Nah, tentu sentuhannya agak berbeda. Apalagi keduanya kemarin incumbent ya Pak Jaya. Apalagi kemarin itu head to head ya, sama-sama incumbent. Betul. Jadi tentu tensi politiknya agak lebih lumayan ya kan. Lebih tinggi, terbukti dengan kita di Bawaslu laporan itu masuk tanah datar. Laporan yang paling banyak masuk se-Sumatera Barat tanah datar. Karena dampak head to head tadi ya Pak Jaya. Karena dampak head to head. Nah itu. Kemudian sekaitan dengan laporan-laporannya masuk. Kita sampaikan juga kepada masyarakat hari ini, kepada pemilih kita hari ini. KPU, penyelenggara pemilu, Bawaslu, serius dalam melaksanakan peraturan-peraturan terkait pemilu atau pilkada atau pemilihan. Buktinya kita sampaikan ada beberapa yang sampai tahapannya kepada putusan pengadilan. Artinya kita berharap ke depannya kepada masyarakat tentu agar ini tidak terjadi lagi. Iya. Mestinya kita masyarakat biasa, ASN dan sebagainya, tentu karena aturan pemilu, aturan pemilihan itu ada, mestinya itu kita harus ikut menjaga marwah aturan itu. Mari kita bersama-sama. Sepanjang pelanggaran itu ada, pasti akan diproses. Kita harapkan masyarakat kita hati-hati dengan itu. Nah, itu kira-kira gambarannya. Tapi kalau secara umum pilkada kita sukses. Ya. Buktinya kita melahirkan pimpinan baru. Ya. Meskipun barang lama, stok baru barang lama juga kan. Ada juga proses sengketanya kemarin ya Pak Jaya. Ada pun juga proses sengketanya di Mahkamah Konstitusi. Tapi itu semua sebenarnya kan tandanya kita penyelenggara, terutama mungkin kita sampaikan hari ini, pengawasannya berjalan. Nah itu artinya
memang kita di penyelenggara pemilu atau pemilihan itu memang ingin membangun bagaimana aturan itu harus berjalan dengan sesuai dengan aturan itu sendiri. Ya. Nah, seperti itu kira-kira Pak Iwan. Ya, ini terkait dengan proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, KPU melaksanakan tugas-tugas baik itu dari teknisnya, dari sosialisasi, dan terkait juga dengan tema kita hari pemutakhiran data pemilih. Bahwasanya prinsip yang dipegang oleh penyelenggara, terutama kita dari KPU dan Bawaslu, bagaimana informasi yang tadi kita sampaikan sampai ke masyarakat atau pemilih semuanya. Ini buktinya tadi malam ya Pak Jai, kita menerima anugerah dari Komisi Informasi Sumatera Barat, bahwasanya KPU dan Bawaslu Tanah Datar sudah informatif. Ini sudah digolongkan ya? Ya, ini merupakan bentuk kerja-kerja nyata kita bahwasanya setiap tahapan-tahapan dan pengawasan-pengawasan dilakukan oleh Bawaslu, penyampaian informasi yang kita lakukan benar-benar ya tersampaikan oleh kita ke masyarakat. Buktinya kita dianugerahkan informatif ya, Pak Jai. Itu sangat berterima kasih sekali kita dengan apa yang telah kita lakukan selama ini. Nah, kedepannya adalah ini terkait juga dengan proses pemutakhiran data pemilih Pak Jai. Ya. Kita berdasarkan proses PDPB yang kemarin kita kita lakukan, bahwasanya jumlah pemilih yang yang kita mutakhirkan secara berkelanjutan ini ya Pak Jai. Terakhir kita plenokan di triwulan ketiga ya Pak Jai. Kira-kira nih Pak Jai, di 14 kecamatan di 75 nagari yang tersebar di Kabupaten Tanah Datar ini, kira-kira apa aja temuan-temuan dari kawan-kawan Bawaslu mungkin terkait dengan proses pencocokan datanya tidak sesuai atau umurnya, atau bahkan permasalahan terakhir yang kita dengar adalah ada pemilih luar negeri ya Pak Jai ya, pemilih yang keluar atau yang masuk ke dalam negeri. Mungkin kita bisa bercerita sedikit Pak Jai, apakah ada temuan-temuan dari Bawaslu? Silakan Pak Jai. Begini Pak Iwan, sebenarnya kita di Bawaslu dalam rangka perbaikan data pemilih, ya. Bawaslu bersama dengan KPU, saya berpikir kita tujuannya sama nih. Tujuannya sama, tujuan kita bagaimana data pemilih itu ke depan baik, benar, jelas, pemilih itu siapa, di mana, bagaimana keadaannya. Karena ini akan melahirkan sebuah kebijakan ke depan. Saya bercerita terkait pemilu sebelumnya, sebelum kemarin 2000, di waktu saya menjadi Panwascam, pengawas pemilu kecamatan, itu bahkan yang tidak bisa jalan itu malahan kotak yang jalan ke rumahnya dan dalam pengawasan. Artinya memang dijemput suara orang itu. Tentu itu memastikan bahwasanya pemilihan karena tujuan kita ada melahirkan adalah tujuan pemilu dan pilkada itu melahirkan pimpinan dan menjaga hak suara, menjaga hak pilih masyarakat. Nah, itulah peran Bawaslu dan KPU. Saya pikir terkait PDPB hari ini, tentu Bawaslu juga ada melakukan pengawasan bersama dengan KPU. Sepanjang KPU itu melakukan kegiatan ke lapangan, rasanya tidak luput dari pengawasan Bawaslu sampai hari ini. Kemudian kita juga melakukan petik terkait data yang sudah didapatkan kawan-kawan KPU. Kita lakukan petik apakah betul data yang disampaikan sama ya di dalam pleno maupun kepada kami secara person dari kawan-kawan KPU. Kita lakukan petik dan ternyata uji petik. Kita lakukan uji petik memang. Cuman kendala nih ya, kendala kita di lapangan memang ada beberapa nagari ya, nagari atau desa yang memang
agak susah kita mendapatkan datanya. Apakah memang data mereka itu update atau tidak? Atau mungkin memang data itu yang tidak mau diberikan. Sehingga ada beberapa catatan kami, ada beberapa catatan-catatan yang kami sampaikan ke KPU. Salah satunya kita memberikan saran perbaikan terkait data yang dilakukan coktas oleh kawan-kawan KPU. Kita mendapatkan data baru, kita sampaikan. Terakhir kita menyampaikan data itu 231 kalau nggak salah. Ke KPU Tanah Datar. Sebentar saya lihat. Saya jumlahnya soalnya kalau angka-angka agak kurang lengkap nih. Kita sampaikan itu kalau nggak salah hari Selasa kemarin jumlahnya 321 data kita sampaikan ke KPU. Memang ada beberapa yang datanya yang tanpa NIK karena itu yang masalahnya tadi. Nagari ataupun pemerintah terbawah yang tidak mau memberikan NIK-nya kepada kawan-kawan Bawaslu yang ikut melakukan uji petik ke lapangan. Nah, itu yang kira-kira yang menjadi persoalan. Sebenarnya padahal tujuan kita baik loh. Artinya tujuan kita itu bagaimana data ini baik ke depan untuk digunakan pemilu 2029 nanti. Kita takutnya begini Pak Iwan. Saya secara pribadi dan juga instansi Bawaslu, kami menyampaikan ini kepada kawan-kawan KPU. Contohnya begini. Dari data kita anggaplah data kita itu ada 200.000 Tanah Datar 200.000 nih datanya. Kemudian kalau kita tidak lakukan perbaikan data hari ini, tentu data terbaru pasca kita pemilu pilkada tentu ada datanya yang pindah, ada yang meninggal, ada yang baru berumur 17 tahun atau sudah menikah. Nah ini kita sampaikan juga pada masyarakat bahwasanya tidak hanya yang usianya 17 tahun bisa memilih, tapi di bawah 17 tahun bisa memilih. Syaratnya sudah menikah atau pernah menikah. Bukannya? Nah, pernah menikah. Tidak pernah kawin tapi pernah menikah. Ya kan? Dibuktikan dengan faktualnya. Surat nikahnya atau kakak kan? Bukan kawinnya Pak Jaya. Bukan kawin, nikah. Tapi menikah. Diakui negara. Itu kita sampaikan. Jika data itu kita tidak perbaiki, yang meninggal itu mesti akan dicetak surat suaranya. Kita asumsikan begini. Yang meninggal di Tanah Datar itu ada 10 orang. Kalau datanya tidak diperbaiki, dia tetap akan dibuatkan surat suaranya, milih kemudian terpenuhi hak suaranya. Terpenuhi hak suaranya. Tapi itu sebuah kerugian untuk negara. Karena itu kan Tanah Datar 10 umpamanya, yang dari 100 orang yang meninggal 10. Mestinya kan surat suara itu di Tanah Datar kan 90. Misalnya. Harus dicetak, tapi tetap dicetak 100. Itu sebuah kerugian negara. 10 Tanah Datar tambah Bukit Tinggi tambah kita jumlahkan skalanya nasional. Itu akan berapa kerugian negara terhadap itu? Jangankan 10, 1 aja kan pengaruh besar ya. 1 aja berpengaruh. Betul. Kalau andainya boleh setengah orang memberikan suara, akan tetap berpengaruh. Artinya begini, tentu harapan kita penyelenggara, tentu kita tidak ingin negara itu rugi sia-sia. Makanya kita lakukan KPU yang melakukan kegiatan teknisnya, kita yang membantu mengawasi, atau sebenarnya tidak agak kurang bagus di bahasanya pengawasan. Mendampingi lah, mendampingi kawan-kawan KPU. Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Jaya. Ini kalau berdasarkan rekapitulasi kita yang triwulan 3, jumlah pemilih kita yang sudah dimutakhirkan itu di triwulan 3 itu sejumlah 285,885. Itu yang kemarin ada masukan yang belum ya Pak Jaya. Nanti di triwulan keempat Insya Allah di Desember kalau nggak salah infonya. Jadi di total 285,885 ini jumlah
laki-lakinya adalah 141.003. Kemudian perempuannya di 144.882. Dia yang tersebar di 75 nagari dan 14 kecamatan. Ini kita ada temuan yang unik juga Pak Jai. Bahwasanya ada beberapa pemilih lansia yang umurnya sebenarnya di atas berapa ya. Itu kira-kira ada nggak kemarin pas di uji petik sama Bawaslu atau gimana kemarin ada temuannya nggak Pak Jai yang usianya 90 bukan sampai 100 tahun ya Pak Jai ya? Benar kan? Kemarin kita ke lapangan kalau salah didampingi juga sama Bawaslu. Ya, kebetulan saya baru pulang dari Padang kemarin. Belum dapat laporan dari kawan-kawan yang ikut mendampingi kawan-kawan KPU kemarin. Itulah salah satunya Pak Iwan. Jika ada data yang usianya 100 tahun, tentu akan membuatkan kebijakan baru nanti. 100 tahun itu bukan umur yang pendek. Artinya dengan kondisi dan keadaan, pasti akan kita jumpai. Ada yang lumpuh, ada yang sudah memang nggak bisa bergerak, tapi dia wajib diberikan hak suara. Ya, karena dia masih hidup. Karena dia masih hidup ya Pak Jaya. Ya, karena dia masih hidup. Nah, itu kan, itulah mungkin kira-kira yang menjadi kewenangan dari KPU untuk mendata, memberikan data ini. Ini ada berapa loh yang usianya sudah lanjut, kondisinya begini. Dengan kondisi itu akan lahir sebuah kebijakan nanti. Harapan kita seperti itu. Artinya semua manusia yang bernyawa dan mempunyai hak pilih mesti diberikan hak pilih. Nah, sehingga ke depannya untuk pemilihan 2029 nanti, harapan kita tentu ada kebijakan baru terkait usia lansia dan keadaan-keadaan tertentu. Contohnya sakit, tidak bisa datang ke TPS. Kemudian ada yang memang tuna-tuna itu kan, yang disabilitas yang tidak bisa lagi ke TPS. Harapan kita seperti itu kan. Ya, ini yang uniknya nih Pak Jai. Ada juga pemilih dari luar negeri atau yang masuk dari luar negeri atau paling balik kampung di pulang kampung seperti itulah, atau merantau. Ini hal yang unik juga nih Pak Jai. Kadang dia udah daftar juga di KJRI misalnya seperti itu. Nah, taunya pas dicek di lapangan, misalnya dari data capilnya, data yang sudah kita terima, namanya masih muncul. Ini unik juga untuk dia nanti didampingi, jangan diawasi lah. Didampingi ya Pak Jaya. Siap, kita kalau Bawaslu siap mendampingi KPU terkait tahapan terkait proses pemilu dari awal sampai akhir. Ya, itu memang agak kita tadi sudah bincang-bincang juga dengan Pak Thomas terkait data pemilih luar negeri. Ya, betul. Pemilih yang pernah di luar negeri mungkin tapi mungkin karena keadaan masyarakat kita tahu masyarakat kita tanah datar khususnya karena kita di tanah datar, sepanjang tidak ada keperluan mereka tidak akan jarang yang mengurus perbaikan datanya, jarang yang memperbaiki datanya. Contohnya saja yang meninggal tadi, Pewan, yang meninggal sepanjang mereka tidak ada keperluan dengan surat keterangannya maupun akta meninggalnya, akta kematiannya, mereka tidak ada yang ngurus, karena tidak ada efeknya untuk dia. Nah, itu yang kita sosialisasikan ke lapangan. Kita selalu sampaikan ke nagari, kita selalu sampaikan kepada masyarakat tetangga kita. Manakala ada yang meninggal di sini, tolong disampaikan ke nagari atau ke Pak Jorongnya supaya itu menjadi catatan nagari dan kemudian dikeluarkan surat keterangannya, bukan aktanya, karena akta itu kewenangannya di Capil. Nah, sehingga itu menjadi perbaikan data untuk kita. Karena di KPU kabarnya dikatakan kepada kita di Bawaslu, sepanjang tidak ada surat keterangan, mereka tidak bisa dikeluarkan dari DP4 atau data pemilih. Nah, itu ceritanya yang tadi Pewan, jika itu tidak dikeluarkan, kerugian negara
yang akan kita hitungkan. Kita pertimbangkan keuangan negara. Apalagi hari ini kita dalam rangka efisiensi anggaran kan. Juga efeknya kayak penerima bansos yang lain sebagainya kan. Kadang yang sudah terdaftar nih masih juga nerima, kadang ada juga temuan menerima bantuan. Nah, ini pengurusan administrasinya kaitan dengan keuangan tadi yang kita bahas ya Pak Jaya. Jadi masyarakat, saya udah dulu pernah nerima bansos, nanti mengurus kematiannya yang lain sebagainya kan ribet. Ya udah biarin aja. Jadi nah, ini seperti itu ya, ini Pak seru nih apa yang Pak Iwan sampaikan. Karena saya sendiri yang koordinasi Capil, memang jawaban Capil seperti itu. Ya, benar. Apa yang dikatakan, jika ada yang meninggal, kemudian mengurus aktanya, itu kan bahasa Capil nih. Itu otomatis kalau dia orang yang pernah dapat bantuan, itu akan terputus secara langsung. Dan itu yang kami rencanakan hari ini, kita akan membicarakan hal ini dengan antara Capil dengan Dinas Sosial. Karena seluruh bantuan itu muaranya Dinas Sosial, kemudian PMD PPKB. PMD PPKB, karena itu ada dana desa. Dana desa muaranya di Kementerian Desa. Nah, itu yang mestinya kita bicarakan. Nah, bagaimana menurut Pak Iwan nih? Kita koordinasikan dengan harus di PMD PPKB, Dinas Sosial dan Capil supaya kita kasihan Pak Iwan. Artinya pamannya nih begini. Yang meninggal itu kan kepala keluarganya. Sewaktu masih ada kepala keluarganya, dia butuh bantuan nih. Apalagi tidak ada kepala keluarganya lagi. Kan kasihan juga kita untuk masyarakat kita, terkait masyarakat kita kan. Susahnya ketika oleh ada aja ayahnya le perlunya juga bantuan kan. Apalagi tidak ada ayahnya. Nah, tentu artinya kepedulian sosial kita mesti juga kita sampaikan kepada dinas yang bersangkutan atau dinas terkaitnya. Itu Pak. Kira-kira seperti itu. Terkait koordinasi sejauh ini kita KPU dan Bawaslu sudah melakukan ya Pak Jaya. Insya Allah itu alhamdulillah sudah kita lakukan. Kedepannya kita akan terus berkoordinasi baik itu dari Capilnya, nanti dari Depsosnya, bagian sosial, kemudian dari PMD juga ya terkait dengan bantuan desa dan lain sebagainya. Dan ini sangat penting karena muara datanya di situ semua ya Pak Jaya, kalau terkait persoalan-persoalan yang ada di Nagari. Apalagi tadi kebiasaan masyarakat kita untuk mengurus itu agak malas ya, apalagi tidak ada dampak atau benefitnya. Dan tidak mungkin rasanya masyarakat nih mengurus administrasi yang persoalan yang kita temukan, ambo ngurus salahnya batu, ambo memilih bisa 5 tahun lainnya. Itu kalau menurut saya gimana pertimbangan masyarakat untuk memilih untuk perihal menggunakan hak pilih dengan permasalahan administrasi itu agak berat rasanya masyarakat mengurus Nagari dan lain sebagainya Pak Jaya. Kemudian nih Pak Jaya, sebelum kita tutup terkait dengan kegiatan sosialisasi nanti ke depan, baik itu dari KPU, kemarin kita sudah MOU juga ya dengan Kuarda, membentuk Saka Yoda Suara, dan nanti dampaknya adalah bagaimana kegiatan sosialisasi kita di Pramuka, terutama di Warcap kita ya, kegiatan-kegiatannya sampai dan kita juga bisa bekerja sama dalam hal sosialisasi di kepramukaannya. Dan saya lihat kemarin kan Bawaslu-nya juga sudah melakukan MOU ini Pak Jai. Mungkin bisa disampaikan sedikit pemaparannya terkait dengan MOU yang kerjasama yang kemarin dilakukan Bawaslu nih Pak Jai. Mana tahu nanti ke depan kita bisa juga kan berkolaborasi dengan kerjasama kita, program-program yang akan kita sampaikan. Terutama ini terkait dengan pemutakhiran data juga kan. Ujung-ujungnya. Misalnya kan di Pramuka adik-adik yang belum berusia 17 tahun nanti kita libatkan di kegiatan Pramuka. Tahun ke depan dia usianya sudah 17 tahun, tentu dia menggunakan hak pilih, sudah berhak untuk menggunakan hak pilih. Mungkin salah satu peran kita adalah bagaimana program-program kita sandingkan dengan Warcap nantinya. Dari Bawaslu-nya gimana pemaparannya Pak Jai terkait dengan sosialisasi kita ke depan?
terkait dengan sosialisasi. Nah ini berbicara terkait MOU dulu ya. MOU karena Bawaslu, kita di Bawaslu ada beberapa instansi yang sudah kita MOU kan. Salah satunya itu instansi ya. Kalau instansi itu salah satunya Kemenak. Kemenak. Kementerian Agama. Kemenak membawahi pondok-pondok pesantren, membawahi sanawiyah dan madrasah-madrasah. Itu kan mereka punya data terkait pemilih pemula, pemilih potensial. Nah itu kita lakukan MOU. Nah, dan sepanjang pemilu dan pilkada kemarin kita selalu ikutkan siswanya untuk sosialisasi. Kemudian dinasnya juga kita libatkan untuk melakukan sosialisasi terkait pemilu, terkait pilkada. Kita selalu aja. Kemudian yang MOU Pramuka kemarin. Dengan Capil juga kita lakukan MOU, tapi baru di daerah Pak Iwan. Oh, di daerah. DRI-nya belum. Kita bahkan kalau dengan dengan Capil ini bahkan kita di daerah yang lakukan. Mungkin ini akan menjadi jembatan untuk KRI-nya. Supaya harapan kita kan Bawaslu RI juga MOU seperti apa yang dilakukan KPU dengan Kemendagri. Ya. Nah, kemudian MOU juga dengan kepolisian, kemudian Kodim, TNI kita lakukan. Karena di mereka kan ada data-data baru, data-data yang mutasi-mutasi jabatan atau mutasi tugas kan. Purnawirawan dan lain-lain. Purnawirawan itu kan menjadi pemilih pemula atau pemilih baru nanti di 2029. Nah, makanya kita lakukan karena mereka punya data dan punya pergerakan data itu ada di situ. Kemudian terkait pramuka yang kemarin Kuarcap. Nah, kita akan lakukan MOU di situ. Kemudian karena Kuarcap itu kan membawahi apa istilahnya kalau yang di sekolah itu peneranting apa ya? Apa namanya itu? Saya lupa namanya. Itu kan di sekolah-sekolah adanya di sekolah-sekolah yang terutama yang kita utamakan SMA, karena di situ ada lahir pemilih pemula atau pemilih baru nanti ke depan, pemilih potensial kita ada di situ. Makanya kita lakukan itu. Nah, kemudian dengan ending dari MOU kita dengan Kuarcap atau Pramuka itu adalah ada namanya programnya Saka di staf pemilu. Nah, dan Saka itu ada krida-kridanya, ada 3 krida. Kebetulan kita di Bawaslu Tanah Datar ada 3 divisi. Nah, kita bagi ke dalam 3 krida. Di dalam krida-krida itulah adik-adik pramuka SMA itu kita masukkan sebagai peserta didik, sebagai peserta Saka di staf pemilu nanti. Dan mereka akan membantu kita dalam melakukan pengawasan-pengawasan paling tidak itu di sekitar mereka ataupun di sekolah-sekolah di mana mereka sekolah. Itu yang kita akan sampaikan sosialisasi, kita akan sampaikan program-program Bawaslu kepada kawan-kawan yang ada di 3 krida itu. Sasarannya pemilih pemula nanti. Sasarannya pemilih pemula. Ya, betul, baik. Nah, itu kira-kira goalnya di situ nanti. Ini terakhir nih Pak Jai, tinggalan nih biasanya kan yang sering kita koordinasi ke rutan ya. Ya, ke rutan. Nah, ini lapas ini menarik juga karena ada mungkin beberapa napi yang dari kabupaten sebelah transit sini sebelum pindah lagi. Iya, itu kan unik juga dilihat terkait pergerakan data pemilih. Itu kemarin gimana Pak Jai? Ada temuan nggak? Ada sedikit dalam proses pengawasan? Kalau untuk di lapas, tentu kita meminta data di lapas, tentu yang warga dan KTP-nya Tanah Datar. Kalau untuk pemilihan dan pilkada kemarin, sepanjang itu, alhamdulillah lapas cukup kooperatif dengan kita, cukup baik menyampaikan datanya. Mungkin ke depan mesti kita perbaiki lagi karena memang lapas salah satu
salah satu wilayah atau salah satu Ya, tempat yang menjadi TPS nanti tempat ya. persinggahan, tempat transit Iya. daripada kawan-kawan yang bermasalah dengan hukum. Nah, tentu itu menjadi perhatian kita penyelenggara pemilu, karena sepanjang mereka masih bernapas dan sudah cukup umur untuk melakukan pemilihan, tentu mesti kita jaga hak pilihnya. Tetap dimutakhirkan datanya. Tetap kita mutakhirkan. Ya, betul. Ya, mungkin itu Pak Jai yang bisa kita sampaikan diskusi kita hari ini. Pada intinya program Podludo atau Podcast Pemilu dan Demokrasi Oke ini niatnya adalah menyampaikan informasi-informasi apa yang kita lakukan sejauh ini. Makanya kita undang juga Bawaslu. Bawaslu menyampaikan apa yang sudah dilakukan Bawaslu selama ini. Karena ada juga kan informasi-informasi yang pada prinsipnya informasi negatif lah terkait kita penyelenggara. Makanya di sini kita benarkan, bukan mencari pembenaran ya Pak Jai, tapi kita informasikan ke masyarakat bahwasanya KPU-nya dan Bawaslu-nya sudah bekerja sesuai dengan aturan-aturan. Kalau ada permasalahan, ada temuan-temuan, semuanya sudah diselesaikan. Buktinya hari ini proses pemilu sudah selesai, proses pilkada sudah selesai, kita sudah punya pemimpin. Semua pelanggaran sudah ditindaklanjuti. Semua pelanggaran sudah ditindaklanjuti. Kedepannya adalah bagaimana kita mengawasi, janganlah mengawasi ya Pak Jai. Menjagalah. Ya, menjagalah. Proses pemutakhiran data pemilih ini tetap berlanjut. Nanti di triwulan keempat, proses pemutakhiran datanya benar-benar dicek, kemudian dipreteli nanti apakah ada permasalahan-permasalahan di triwulan keempat. Makanya nanti di triwulan keempat KPU akan melakukan rakor kembali dan mengajak Bawaslu. Siap. Ya. Pada prinsipnya adalah data pemilih ini benar-benar sesuai dengan faktanya, sesuai dengan de jure-nya ya Pak Jai. Jangan nanti ada pemilih kita atau teman pemilih semuanya yang sudah cukup umur atau tadi sudah pernah nikah atau kawin, belum jangan kawin ya. Jangan kawin tapi menikah. Ya, sudah menikah atau pernah nikah. Dan dibuktikan dengan fakta-faktanya dan secara jure administrasinya bahwasanya teman pemilih yang benar-benar punya hak pilih itu benar-benar dimutakhirkan dengan proses pemutakhiran yang benar-benar sesuai dengan peraturan KPU-nya dan juga proses pendampingan dari Bawaslu. Mungkin teman pemilih semua itu yang bisa kami sampaikan. Bisa sebentar Pak Iwan? Oke, ada closing statement ya. Silakan Pak Jai. Sebenarnya bukan closing statement, kita cuma himbauan kepada masyarakat, kepada masyarakat kita yang sudah pernah memilih dan yang akan kira-kira memilih pas umurnya nanti di 2029. Tentu kita di penyelenggara, terutama KPU dan Bawaslu, menghimbau kepada masyarakat kami, jika memang ada yang belum terdata, jika ada yang tidak terdata di pemilu kemarin, harap melapor ke KPU langsung, silakan. Ke Bawaslu boleh juga, atau kan ke pihak pemerintah nagari, silakan melaporkan keadaannya. Kami kemarin tidak dapat memilih, belum terdata, silakan dilaporkan. Sehingga itu menjadi catatan bagi kita penyelenggara pemilu. Kemudian jika ada yang meninggal, masyarakat kita, itu harap juga kepada masyarakat kita menyampaikan kepada pemerintahan, tentu pemerintah nagari, sehingga itu menjadi catatan juga di nagari dan akan dimintakan surat keterangannya, sehingga KPU bisa mengeluarkan orang yang meninggal itu di dalam daftar pemilih. Itu mungkin kira-kira Pak Iwan, himbauan kami di Bawaslu kepada masyarakat. Itu terima kasih. Terima kasih Pak Jai. Sebelum kita tutup, nanti teman pemilih semuanya masyarakat di Tanah Datar silahkan di follow Instagramnya KPU Tanah Datar.
Kemudian follow juga akun YouTube KPU Kap Tanah Datar. Jangan lupa like dan subscribe. Bawaslu juga, Iwan. Ya, Bawaslu juga punya. Nanti jangan lupa di like, subscribe juga Instagramnya Bawaslu, saluran pokoknya media sosialnya Bawaslu, dan terkait dengan informasi yang kita sampaikan KPU itu ada yang namanya saluran pemilu dan demokrasi saluran informasi pemilu dan demokrasi atau yang disebut dengan Siludo. Nah, nanti silakan dicek di Siludonya terkait informasi kepemiluan, pilkada, informasi sosialisasi dan program-program yang kita lakukan selama ini. Silahkan dicek di Siludo atau saluran informasi pemilu dan demokrasi KPU Kabupaten Tanah Datar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Zulman Hendrizal, Pak Jai, Komisioner Bawaslu Komisioner Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, dan saya sendiri Ikhwan Arif, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM. Panjang kali Pak Jai, sebutannya Pak Jai, hingga belepotan menyebutnya. Jangan lupa terus ikuti Podludo, podcast pemilu demokrasi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.